Kamu pernah nggak bikin kue? Nggak. Pernah dekorasi kue? Tentu tidak. Iya. Nah, ini aku kasih selai lotus tengahnya. Hah? Udah kelihatan banget abis ngeliat videonya Tasty tuh, mau dibikin rambut-rambut gitu. Hai semua, ketemu lagi sama aku Tashi, welcome to my channel. Hari ini finally kita bikin kue lagi. Aku udah lama banget, hampir berapa bulan tuh berarti ya? 9 bulan, 8 bulan. 8 bulan tidak bikin kue. Kenapa? Karena aku lagi hamil waktu itu, kayak PR banget. Tapi sekarang aku mulai jiwa-jiwa bikin kue, aku mulai terguncang. Kayak kemarin ya, sebelum mau lebaran aku bikin klepon cake. Enak kan? Enak. Nanti aku share resepnya ya. Nah, hari ini secara kita nih syuting ini tanggal 24, aku tanggal 25 tuh birthday. Jadi aku mau suami aku ada usaha gitu ya. Jangan beli kuenya, bikin sendiri, belajar. Kamu pernah nggak bikin kue? Pernah dekorasi kue? Tentu tidak. Tapi kamu ngerasa bisa apa nggak? Aku bisanya bikin puding agar-agar aku bisa. Tapi kamu ngeliat orang dekor kue tuh, kalau misalnya ngeliat nih kue cantik nih depan mata kamu kadang ngerasa kayak, wah gila ya, itu apa kayak, gampang. Aku 2 hal paling jelek, 1 ngegambar, 2 ngegunting. Jadi kalau dekorin mungkin aku gak bakal bisa. Enggak, aku juga, aku paling jelek ngegambar dan paling parah ngegunting. Hari ini temanya kita mau bikin coklat lotus cake. Kamu tau lotus kan? Baru kemarin tau lotus apa. Tapi kamu suruh aku belanja lotus, tapi aku gak tau rasanya. Iya, pokoknya kayak karamel gitu lah, kayak karamel biskuit. Nah, nanti kita akan bikin layernya 3 tingkat. Ada kuehnya, aku akan ngajarin dia bikin coklat drip juga. Ya, nggak usah terlalu berharap rapi-rapi banget, karena kalau kita mau rapi banget. Lotus nih pasti temen-temen menurut aku jarang sih yang tahu lotus. Enggak lah, tahu semua. Karena gini, aku nggak pernah nyobain snack. Mbak mau beli snack rasa lotus atau order makanan rasa lotus? Karena kamu old school. Sedangkan zaman sekarang tuh orang viral segala macam tuh dijadiin lotus. Oke, jadi pertama-tama kita sekarang mau bikin bolunya dulu. Nah, resepnya nih yang udah turun-menurun aku selalu pakai setiap bikin kue. Di video ini pakainya resep itu, di video ini juga pakai resepnya ini. Pokoknya paling enak lah, dan ini kita nggak pakai oven, yang pakai kukusan. Itu kamu banget nih tanpa apa? Tanpa oven, tanpa kukus, tanpa mixer. Nggak, tapi pakai mixer hari ini ya. Mixernya super caem, gila. Orang punya 1, kita punya 2. Terima kasih Mito. Bagus banget loh. Oh, punya 3 ternyata. Terima kasih Mito. Nah, ini yang biasa aku pakai nih, yang hitam. Aku belum pernah buka yang putih karena aku kira hitam keren banget. Pas aku buka yang putih kayak bagus banget, gila, kayak mutiara warnanya. Kalian harus punya, dan ini ternyata nggak mahal loh. Ini nggak mahal sama sekali, harganya tuh 2 jutaan. Gila nggak sih? Sedangkan kayak mixer brand luar itu sampai 9 juta, dan ini lebih cakep, ada rose goldnya. Kemarin aku bikin klepon cake udah pakai mixer ini dan hasilnya bener-bener ngembang banget. Jadi hari ini kita mulai. Terima kasih sekali lagi untuk Mito yang sudah mengirimkan mixer untuk aku. Berat juga ya? Ini cakep banget, bagus banget. Pokoknya kualitasnya super high quality. Ini juga tuh dapat stainless ininya yang bagus. Oke, kita mulai. Oke. Cake time. Jadi kita akan ada 2 proses ya. Yang pertama tuh bikin bolunya, baru habis itu kita dekorasi. Setelah kita bikin bolunya, masukkan telurnya dulu. Di sini kita menggunakan 8 butir telur untuk membuat 3 layer kue ya. Di sini aku sama suamiku bikin setengah resep karena tadi kita udah bikin setengahnya lagi ya, biar nggak kelamaan. Lalu kita masukkan 12 sendok gula pasir. Pastiin kalau bikin kue, SP atau TBM atau avalete fresh ya, karena ini akan mempengaruhi banget kuenya itu bakal ngembang atau enggak. Masukin 2 sendok makan SP atau avalete ya. Sekarang kita mixer yang. Mixernya, nih, masukinnya kayak gini. Ini kan gagang ini di luar. Udah, nanti dia semudah itu. Ini adalah salah satu mixer dengan pemakaian termudah. Nah, terus ini ada kayak kuncian di sini nih, yang puteran ini. Nah, tinggal turunin aja ke atas. Nah, ini ngunci iniannya juga gampang banget. Bener cuma dimasukin kayak gini. Udah, dia kekunci tuh. Ih, cakep. Nah, tinggal kita turunin.
Langsung putar ke maksimum speed yang ini. Nih yang ini nih, kamu putar sampai ke ujung. Nah nanti ini dari warnanya kuning bakal jadi putih, pucat, terus ngembang banget. Kok bisa? Iya, karena mixernya juga bagus. Keren banget. Kau pertama kali ngeliat kan, kalau telur dikasih gula itu bisa jadi putih dan pucat Bisa kayak gini dan dong, ngembang. Shay. Iya. Sekarang diangkat yang pencet ini doang nih, yang tadi putih ini. Udah, dia akan keangkat. Nah, ngambil ini juga gampang, tinggal diputar gini ke kanan. Udah, putar ke kanan, nanti dia copot. Bukan besi itunya, ya, putar kanan. Udah, copot. Nah, ini udah guys, udah putih pucat. Nih, kalian bisa lihat sendiri tuh, teksturnya jadi sekental ini. Tuh, mantap nggak? Mantap kali. Nih, kita lucu nggak ini? Spatula juga dari Stain Cookware. Kita masukin santan yang. Santannya itu 260 ml. Nah, karena kita dikukus yang, jadi kita nggak pakai mentega. Jadi untuk substitute menteganya kita pakainya santan. Aku lebih suka sih aromanya lebih legit gitu. Nah, habis santan masukin vanili ekstrak. Nih, vanili. Sekitar 1 sendok makan boleh, 2 sendok makan boleh. Pokoknya sesuai selera aja kalau ini. Nah, karena hari ini kita temanya mau bikin kue coklat, jadi kita pakainya perisa coklat sama pewarna coklat. Tuh kayak gini. Nah, ini aku nggak mau kasih tau kamu, jadi kamu kira-kira aja pewarna sama perasanya. Ntar jadi kita tahu enakan punya kamu apa aku gitu. Ini pelatih nggak ngasih tau aku gimana nih. Ya udah dikasih tahu. Nih, tapi aku juga nggak pernah pakai takaran kalau ini pakai kira-kira. Nih, set gitu. Dah, nih. Nah, udah nih sekarang adonan yang tadi udah kita bikin. Kita mau campurin nih si santan dengan pewarna ini ke dalam sini. Sekarang kita aduk. Nah, diaduknya jangan ngasal gitu, tapi diputer. Folding namanya, tekniknya folding tuh gitu. Puter, puter, puter. Terus sampai warnanya nanti rata. Kita masukin maizena dan tepung terigu. Ya, di sini terigunya aku pakai kunci biru guys. Maizenanya 8 sendok makan, tepung terigunya 12 sendok makan. Udah diayak yang masukin terigunya juga sekalian. Gampang kan? Nah, ini loyangnya udah kita kasih baking paper, terus udah kita olesin pakai mentega dan terigu kayak gini guys, biar nggak lengket. Masukin aja yang. Tuang semua. Tuh, adonan yang bagus itu ketika kita tuang dia bisa ngebentuk kayak pita gitu tuh. Shat gitu. Jadi nggak kecean tuh. Pas banget yang punya kamu yang bagus. Ya, ini udah kayak gini. Tinggal kita kukus. Nanti kalau udah dikukus kita langsung hias, oke? Langsung ke part menghias. Sebelum menghias kue, ini kan aku pakai turntable kayak gini ya. Kalau kalian nggak mau beli yang kayak gini karena tuh pricey, kalian bisa beli turntable merek IKEA dari kayu gitu, harganya 100 ribuan. Itu juga bagus. Tapi kalau mau lebih bagus sih pakai yang kayak gini ya. Terus ini sebelumnya kita akan harus pakai alas kue kayak gini. Kadang kalau para pemula itu suka lupa, jadi mereka kuenya tuh langsung ditaruh sini. Nanti pas setelah di dekor udah cakep, lu pada bingung dah. Nah, terus gue mindahin ini ke box atau kayaknya gimana? Nggak bisa. Nih, jadi kita pakai alas ini dan di alasnya ini yang kita kasih double tip dulu. Nih, taruh double tip, terus kita tutup. Kenapa kayak gitu? Karena biar nggak geser-geser, nggak goyang-goyang. Sudah siap alasnya. Nah, karena tadi kue yang kita bikin masih agak panas, kan kita mau bikin buttercreamnya dulu. Buttercreamnya, nih buttercream yang biasanya orang tuh bikin sendiri, yang aku biasa bikin sendiri. Dibikin pakai butter sama gula halus, di blend, terus sampai warnanya ntar bisa kayak gini. Cuman karena kita lagi mager, jadi kita pakai buttercream yang udah jadi aja ya. Oke, ini udah jadi. Kita akan bikin 2 flavor. Yang satu tuh rasa coklat, yang satu tuh rasa lotus cream ininya. Ini langsung kita tambahin cocoa powder. Nih kita masukin 1, 2, 3, 4. Dah, kita tambahin susu bubuk. 1, 2 saja. Sudah. Diaduk ya. Kalau kamu ngomong kayak gitu, aku geli. Udah.
Nah, kalau kita kekurangannya beli buttercream jadi, itu kita nggak bisa atur ke manisnya gitu loh, karena dari dasarnya udah manis. Jadi kita paling bisa atur dengan nambahin cocoa powder, nambahin susu bubuk, tambahin garam dikit sampai di rasa coklat yang kita mau ya guys. Nah ini aku selain tambahin pewarna coklat. Aku gak bakal mau sama kayak kamu. Kenapa? Karena ngikutin kamu susah. Enggak lah. Nah, aku tambahin lagi, ini kayak coklat glaze gitu ya guys. Tuh kayak selai coklat lah. Ya dikit. aku jangan disuruh aduk-aduk terus kamu minta aja barang-bahannya apa aja masukin sini. Iya, ini aku Nanti aduk taruhin. sekalian. Iya coy. Nah ini dia buttercream yang kedua, buttercream lotusnya ya guys. Nah kalau yang ini aku pakainya tadi kayak buttercream dicampur dengan spread lotus kayak gini, susu bubuk, garam, dan pewarna. Warna coklat dicampur sama kuning dan dikasih susu cair sedikit biar nggak terlalu kental. Jadi deh kayak gini. Tuh, yummy. Sekarang saatnya kita menghias. Sekarang kita mau menghias, ini kita tunjukin dulu hasil kue kita tadi. Ini hasil aku. Jadi makanya kue itu bukan dari resepnya doang, tapi teknik pembuatan juga ngaruh. Sekarang coba kita balik yang. Kalau misalnya lengket tinggal pakai ini aja nih. Sekelilingnya agak di scrape. Kayak gitu. Pelan-pelan yang kamu jangan sok tahu gitu, ntar gagal loh. Dah. Tuh. Tuh, so beautiful. Nah, kita untuk ngangkatnya bisa pakai ini yang tuh kan. Nggak usah pakai yang punya kayak ayang, itu mah. Nah, kayak gini guys, tuh. Nah, ini kita kan punya whipped cream yang ini. Kita taruh di tengah sini yang. Cerut gitu. Jadi ini kayak lem, anggapnya kayak semennya gitu loh. Dah. Baru kita taruh lagi. Dah. Supaya apa itu jadi kayak gitu? Biar lengket ke bawah, jadi pas kita puter-puter dia nggak geser. Segini cukup ya? Cukup, lebih dari cukup. Dah. Nah sekarang tadi kan aku mau ngajarin dia, tapi kata dia mau ngedesain sendiri. Jadi yaudah kita mulai sekarang, battle. Gas. Nih kita taruh. Tuh. Ini untuk kayak apa ya? Pagar gitu, pagar di luar agar krim yang di tengah tuh selai yang di tengah tidak kemana-mana. Tuh, aku bikin agak tebel ya, biar tinggi kuenya. Kalau udah kayak gini, aku lanjutin. Aku pertamanya, layer pertama aku mau kasihnya selai coklat, jadi aku kasih coklat. Dah, ayang udah. Ini aja berarti 2 biji ya. Nggak bisa milih ya, sorry. Dan ini taruh. Pastiin yang lurus ya guys. Aku kasih krim yang lotus lagi. Nah ini aku kasih selai lotus tengahnya. Kalau kalian pengen lebih mudah, selainya tuh bisa di microwave dulu sekitar 1 menit aja atau 30 detik. Jadi dia tuh konsistensinya lebih agak cair, dia lebih mudah untuk nge-spreadnya. Lanjut tinggal layer terakhir ya kuenya. Pastikan posisinya di tengah sehingga kokoh. Bukan koko ya, kokoh. Terus habis ditutupin semua baru dihias? Iya, ya ini juga udah proses menghias sekarang ini. Terus ini aku kasih tips ya, kadang orang tuh megang ini tuh nggak bener, jadinya susah nge-whip. Kadang tuh mereka gini, coba kamu tekan yang, pasti kamu juga masih salah deh. Salah itu satu tangan kalau neken. Yang satu lagi megang tip ininya. Enggak, ini kan biar rapi, dikasih tau teknik yang bener. Lihat dong, jadinya kamu kan nggak rapi. Ini aku pakai yang ada arch-nya kayak gini karena itu lebih gampang buat ngedekor dibanding yang lurus. Kalau lurus biasanya buat yang di sini, tapi aku di sini pun lebih suka pakai ini. Oke, pertama kita giniin dulu. Nggak usah takut nggak rapi, nggak apa-apa karena nanti kita baru pakai. Oh, dia banyak banget krimnya, dari mana dapat kamu? Nah kalau pakai scraper itu bukan dari sini didorong ke kuenya yang lihat yang pakai scraper ini bukan gini ya arahnya, tapi arahnya tetap lurus aja. Kuenya ngikutin ini, tuh lihat nggak?
Nih, kan aku masih banyak yang ada rongga-rongganya tuh. Aku masih terus isi terus. Emang harus sabar. Tapi aku kasih tau ya, aku tidak akan serapi itu karena kita nggak dikulkasin dulu. Aku ulang sekali lagi. Ini nggak boleh kayak gini. Bikin kue harus dikulkasin dulu sebenarnya guys. Wajib dikulkasin tuh benar-benar sewajib itu. Jadi kalau kalian di rumah lagi pengen bikin kue, mau kayak gini nih nggak dikulkasin tuh berharap rapi nggak mungkin. Yang hah? Udah kelihatan banget abis ngeliat videonya Tasty tuh, mau dibikin rambut-rambut gitu. Udah, sekarang saatnya Tashi. Speed action, sehat-sehat jangan kaget nih. Jangan kaget. Nih, coklat drip yang aku tadi udah buat ya. Aku akan drip di sekitar sini ya guys. Nih lihat guys, tuh. Dah, sekarang kita mau pakai squid. Squid time. Taruh sambal. Demi Allah gue baru lihat anjir, udah bagus-bagus digituin. Apaan sih ya kamu? Ini aku lagi tambahin mutiara doang dikit. Yang warna hitam aku jujur sedih banget. Punya suami aku tadi udah bagus banget. Tapi sama dia so-so beride. Kamu serius? Kamu bercanda apa emang nggak sengaja jadi kayak gini? Tadi udah bagus banget soalnya yang ada ombrenya, ada ininya, udah bagus banget. Kenapa kamu giniin? Aku pengen nyoba semua teknik aku bisa dulu, jadi ntar nanti kalau bikin bisa bagus. Tapi kue aku kalau diputar-putar gini bagus. Nggak sama sekali, yang itu mah udah parah banget. Nah, sumpah capek banget guys. Kayak gitu loh, capeknya kayak pengen marah. Kamu capek nggak? Enggak capek. Males banget gue. Nah ini dia hasilnya. Jujur aku sakit hati banget sama suami aku. Kue aku bagus, tapi syaratnya harus digerakin terus. Oke, kamu ngomong aja. Jangan, ini gak boleh berhentiin. Emang kayak gini dia, kelebihan aku tuh kayak gift gitu. Putar terus. Jadi ini kayak judulnya hypnotis cake ya. Jadi bentuknya harus muter. Pokoknya intinya aku kesel banget sama suami aku, katanya dia udah bagus banget. Aku tadi hampir minder kayak wah jangan-jangan bagusan dia. Tapi aku lagi fokus bikin ini, nengok-nengok terjadi bencana alam. Enggak, ini emang efek. Stop! Ini pusing orangnya. Jangan berhenti ini aja. Nah jadinya kayak gini ya guys. Nah ini aku mau ngasih tahu ya. Kue aku nih gak bisa terlalu maksimal bagusnya. Satu, pertama di situ banyak banget lampu, jadi keadaannya tuh hangat, jadi buttercream tuh cepat banget mencair. Kedua, karena kita tadi buru-buru syutingnya, jadi nggak ada proses ditaruh di fridge dulu. Aku kasih tips ke kalian kalau mau bikin kue itu sebelum didekorasi ya. Pertama kan kita olesin buttercream untuk ngeratain, nah itu harus masuk kulkas dulu guys. Nanti kalau udah rata, baru kita olesin buttercream, jadi dia akan set rapi, rata banget. Dan setelah itu dikulkasin lagi dulu, baru kita ntar hias, itu akan bener-bener perfect. Tadi jadi untuk kondisi panas dan nggak kita kulkasin dan buttercream aku mencair, ini udah lumayan oke banget menurut aku ya. Oke banget. Nah udah ini dia hasil kuenya, gimana menurut kalian? Yaudah semoga kalian suka, komen di bawah kalian pengen lihat aku bikin kue lagi dan sama siapa bikin kue dan kue yang tema apa, boleh komen di bawah kalian suka apa enggak. Thank you for watching, besok aku ulang tahun, terima kasih sayang udah berusaha seenggaknya bikinin kue untuk aku, love you. Tapi tetap yang kita makan ini ya. Thank you for watching, happy birthday to me. Happy birthday to me, hadiahnya apa dari kalian? Subscribe aja. Gratis, karena subscribe tuh gratis gitu kan. Thank you for watching, I'll see you on my next one. Bye bye, happy birthday to me.